Di kasus kedua ini narasinya adalah seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privat dengannya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les dengan guru tersebut mendapat nilai yang lebih baik daripada murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Untuk kegiatan coaching kali ini, yang sebagai coach adalah Bu Astri, kemudian sebagai Kuci, Rahluki, ya, panggilan keren Lukman, kemudian pengamatnya adalah Bu Titis. Oke, kita ya. Oke, kita lanjut. Ya, dipersilakan. Oke, kita mulai ya. Halo, selamat pagi Luki, apa kabarnya? Baik Bu, sehat. Ibu baik juga kan? Baik. Kebetulan ini jumpa Ibu di sini. Saya pengen berdiskusi dengan Ibu. Boleh waktunya Bu? Boleh banget. Silakan duduk Luki. Baik Bu, terima kasih. Iya, ada apa Luki? Coba ceritakan apa yang menjadi keluhanmu. Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa tidak nyaman dengan satu mata pelajaran yang saya pelajari di kelas, karena di mata pelajaran ini ada yang rasanya bagaimana kurang klik lah di hati saya Bu. Oke, jadi kira-kira apa yang Luki harapkan dari sesi pertemuan kita pagi hari ini? Saya pengen mencari solusi terhadap yang rasa tidak nyaman ini Bu. Mungkin saya lebih enjoy belajar terhadap mata pelajaran yang menjadi permasalahan bagi saya ini Bu. Oke, ada lagi tujuanmu? Saya bingung juga Bu, mengapa saya diperlakukan tidak adil Bu. Saya rasa mata pelajaran ini saya dapat Bu untuk mengerjakannya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya Bu? Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, kira-kira apa yang membuatmu merasakan tidak adil tadi? Saya merasa diperlakukan tidak adil Bu oleh Bapak Simon itu Bu. Gimana kamu bisa mengatakan demikian? Maksudnya apa yang kamu rasakan? Kenapa bisa kamu berpikir Bapak itu tidak adil? Begini Bu, Bapak itu kan buka les privat di rumahnya. Jadi sebagian teman-teman saya ikut les dengan beliau Bu. Kecuali saya sendiri yang nggak ikut les. Jadi saya merasa tidak nyaman ketika Bapak Simon itu sering menyindir karena saya nggak ikut les dengan beliau. Begitu Bu. Oke, bagus. Selain tidak nyaman, tidak adil, ada lagi yang kamu rasakan? Iya Bu, saya merasa nilai saya pun diperlakukan tidak adil Bu, sehingga teman-teman saya yang ikut les privat dengan beliau mendapat nilai yang bagus, sementara saya sendiri nilainya ya begitulah Bu nilainya. Oke, sejauh ini langkah apa yang sudah kamu lakukan untuk masalahmu ini? Saya rasa Bu, saya sudah menjawab soal-soal yang diberikan benar dengan di ulangan itu, tetapi saya tetap saja mendapat nilai yang rendah. Selama ini juga saya sudah rajin belajar Bu, mengulang pembelajaran didapat di sekolah. Jadi saya menduga-duga saja Bu bahwa nilai yang saya dapat ini karena saya tidak mengikuti les dengan Bapak Simon tersebut.
Oke. Apakah kamu sudah pernah membicarakan ini ke Pak Simon itu? Belum sih Bu, cuman sebelumnya mereka les privat guru ke Pak Simon, saya selalu merasa nilainya lebih tinggi. Namun setelah mereka les, saya tidak Bu. Nilai saya selalu lebih rendah aja dari mereka. Kemarin-kemarin itu pas ulangan kan sebelum mereka les biasa-biasa saja. Tapi begitu setelah les nilainya jauh di atas rata-rata Bu. Saya segitu-segitu aja gitu. Oke. Nah, kira-kira ada nggak kesempatan yang kamu miliki ya untuk bisa berdiskusi dengan Pak Simon dengan masalahmu ini? Saya tadi berdiri di depan ruangan guru Bu. Saya berkeinginan menemui Pak Simon untuk mengkonfirmasikan dugaan-dugaan saya ini gitu. Terus apa tindakan yang kamu lakukan? Tapi saya merasa ragu Bu. Saya takut apakah memang saya yang salah, saya takut dimarahi begitu Bu. Itulah mengapa saya ragu-ragu menemui Bapak Simon. Apakah sebelumnya Pak Simon itu pernah marah kepada kamu? Gurunya baik sih Bu. Pada saat menjelaskan juga bagus. Cuman saya senang aja diajar oleh Bapak itu Bu. Oke. Kenapa tidak kamu coba saja dulu berbicara dengan Pak Simon untuk menyelesaikan masalah ini? Iya Bu ya, benar juga Bu. Iya. Harusnya saya mencoba menemui beliau Bu ya. Benar, apalagi Bapak itu kan selama ini tidak pernah marah kepada kamu kan? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les. Kemudian saya akan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas gara-gara saya nggak ikut les tersebut. Selain itu, saya juga pengen mengkonfirmasikan kenapa alasan saya nggak bisa ikut les dengan beliau gitu Bu. Nah, itu sudah bagus sekali Lucky. Ayo lakukan saja yang kamu pikirkan tadi. Itu sudah sangat bagus. Nah, kemudian kira-kira apa saja kekuatanmu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Dari kelas 5 Bu, sekarang kan di kelas 6 ini dari kelas 5 saya nilainya bagus terus Bu. Ya minimal 10 besar Bu di kelas tersebut. Tapi selain itu juga saya selalu belajar dengan rajin dan mengulangi pelajaran yang pelajaran yang sudah saya pelajari saya ulang di rumah. Juga saya suka mencari sumber pembelajaran dari handphone Bu lewat internet melalui HP orang tua saya. Oke, baik. Berarti apakah nilaimu yang rendah ini menurutmu apakah disebabkan karena kamu tidak ikut les? Apa kamu kurang tekun belajar? Benar juga Bu ya. Sepertinya mungkin juga Bu karena saya yang nggak fokus dalam belajar ini Bu. Ya, karena kalau dibilang tidak ikut les selama kelas 5 kamu bilang tadi kamu juara kan? Nah, sekarang apa yang ingin kamu lakukan? Apa rencana yang ingin kamu lakukan? Saya tetap akan bertanya Bu ke Bapak itu untuk memastikan bahwa dugaan saya ini tidak benar gitu kan. Selain itu juga saya pengen membagi jadwal secara teratur untuk belajar saya Bu secara rutin. Baik. Selain itu, apakah ada lagi rencanamu yang lain? Kalau untuk ikut les, saya rasa tidak bisa Bu, karena saya tidak punya waktu untuk ikut les tersebut. Tapi saya juga bisa minta bantuan Budi, teman saya, untuk membantu saya. Kebetulan si Budi ini Bu ikut juga les privat dengan Pak Simon gitu. Ya, bagus sekali. Semua solusimu itu bagus sekali loh, Lucky. Ibu sangat menyukai rencanamu tadi. Nah, sekarang komitmen apa yang kamu ingin lakukan agar rencanamu tadi terlaksana? Ya, yang pertama saya akan menemui Pak Simon untuk melakukan konfirmasi kebenaran dugaan saya.
Kemudian yang kedua, selain itu saya juga akan mengkonfirmasi jawaban tes ulangan yang saya lakukan. Apakah memang saya yang tidak benar-benar tidak bisa menjawab ataukah bagaimana. Selain itu juga saya pengen membuat jadwal untuk belajar saya pribadi, Bu. Selanjutnya, ya seperti saya sebutkan tadi, teman saya si Budi ini dia baik orangnya, Bu. Mudah-mudahan dia bisa bantu saya untuk belajar ini. Nah, berarti siapa ya kira-kira, berarti Budi tadi ya, kamu ingin minta bantuan untuk membantumu ya? Iya, Bu. Nah, iya, sepertinya yang sudah kamu sampaikan barusan sudah tepat dan sudah bagus untuk kamu kerjakan. Nah, sekarang kira-kira kapan rencanamu untuk melakukannya, nak? Besok, Bu, saya akan coba melakukannya. Oke, baik. Nah, sepertinya kita sudah ketemu solusinya. Silakan dikerjakan. Itu sudah sangat baik semuanya ya, sudah sangat baik. Komitmenmu sudah benar. Waktu pengerjaanmu juga sudah kamu tetapkan. Ya, kira-kira ada lagi yang mau disampaikan, Luki? Mungkin juga saya selain minta bantuan si Budi untuk membantu saya belajar, Bu, saya juga butuh teman, Bu, untuk menemui Bapak Simon itu. Oh Karena iya. malu juga saya sendiri kadang, Bu, karena saya sudah berprasangka tidak baik dengan beliau gitu, Bu. Kira-kira siapa teman yang ingin kamu ajak untuk bertemu Pak Simon itu? Ya, si Budi mungkin lebih tepat, Bu. Oke, Budi. Cukup Budi saja? Cukup berdua dengan Budi saja? Ya cukup, Bu. Budi saja. Baik, Luki ya. Berarti kamu ingin meminta bantuan Budi untuk menemani Pak Simon besok ya? Iya, Bu. Oke, baik. Ada lagi yang mau kamu sampaikan, Luki? Cukup, Bu. Terima Oke. kasih Bu Astri sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluhan saya yang selama ini, Bu, terus terang mengganggu saya dan membuat saya tidak termotivasi dalam kegiatan belajar ini, Bu. Iya, sama-sama Luki. Ibu juga sangat senang karena solusi-solusi itu tadi semuanya lahir dari pemikiran dan potensi-potensi yang ada dalam dirimu. Jadi, selamat mengerjakan komitmenmu. Semoga masalahmu segera selesai ya, Nak ya. Terima kasih, Bu. Izin dulu, Bu ya. Saya masuk ke kelas, Bu. Oke, terima kasih sama-sama. Yeay, keren. Lancar komunikasinya. Berarti sudah dapat apa nih? Sudah dapat. Apa-apanya. Oke deh. Next. Sebagai pengamat untuk langkah yang dalam model Tirta ini, dari dalam menyampaikan tujuan coaching ini Bu Astri sudah bagus ya sebagai coach, sudah baik menyampaikan pembuka. Kemudian Pak Lukman sebagai coach pun sudah dapat menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Kemudian untuk identifikasi, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh coach ini sudah bersifat terbuka sehingga mampu mengeksplorasi coachingnya untuk memberikan respon dengan lancar, sehingga coachingnya pun bisa seperti menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapi. Dan tadi pun terlihat aktif coach dalam memberikan tanggapan ataupun umpan balik terhadap coachingnya. Kemudian untuk rencana aksi, di sini coach sudah mampu memberikan pertanyaan. Pengambilan keputusan secara mandiri oleh coach itu sudah didapatkan. Kemudian coach juga sudah membuat coach mengeksplorasi jawaban sehingga jawaban yang didapat itu lebih spesifik, langsung dapat apa solusi yang didapat dari permasalahan yang terjadi. Untuk tanggung jawab, di sini Bu Astri sudah mengarahkan Pak Lukman untuk membangun komitmen
dan Pak Lukman sendiri sudah dapat membuat komitmen secara mandiri dengan melakukan berbagai cara, tentunya yang berbasis pada model Tirta ini. Oke, tepuk salut untuk kelompok ini. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Yes. Oke.